Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, teman, dan peserta sekolah pemikiran Islam Angkatan Ketiga, Pusat Studi Islam, UII yang saya hormati. Sebelum proses dialog dan interaksi di forum pemikiran kita mulai, perkenalkan, nama saya Mukalam. Saya pendamping, pemateri atau fasilitator di Sekolah Pemikiran Islam Pusat Studi Islam untuk kelas filsafat Islam klasik. Tentang saya peneliti di Pusat Studi Islam dan juga mengajar mata kuliah filsafat sains di Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga. Senang bertemu dengan Anda walaupun hanya via daring. Semoga forum kita yang terbatas ini tetap bisa memberikan manfaat. Untuk pertemuan perdana kelas filsafat Islam klasik akan saya sampaikan urutan materi diskusi kita untuk 4 kali pertemuan. Yang pertama, tema yang akan kita bahas yaitu tentang filsafat Islam klasik dan filsafat Yunani kuno. Ini minggu pertama. Dan minggu kedua kita akan membahas tentang filsafat ketuhanan. Pada minggu ketiga kita akan membahas tentang filsafat kenabian. Dan pada minggu keempat kita akan membahas filsafat ilmu pengetahuan. Materi ini akan kita diskusikan, akan kita obrolkan sambil santai di rumah masing-masing. Mungkin kita punya latar belakang keilmuan yang berbeda atau juga sama, tetapi kita bisa bertemu di dalam tema yang sama, yaitu filsafat Islam klasik. Baiklah, pada pertemuan pertama kita akan membahas tema kita untuk hari ini, yaitu filsafat Islam klasik dan filsafat Yunani kuno. Urutan yang hendak kita bahas, pertama seputar garis besar filsafat, yang kedua tentang filsafat Yunani kuno, dan yang ketiga tentang filsafat Islam klasik. Mari kita mulai yang pertama, yaitu tentang garis besar filsafat. Bagi Anda yang punya latar belakang studi filsafat atau pernah belajar filsafat, mungkin ini bisa diabaikan atau dilewati. Baik, pertama yaitu garis besar filsafat. Bila kita buka kamus filsafat, di sana akan ada banyak definisi tentang apa itu filsafat. Untuk kali ini kita akan mengawalinya dengan definisi secara etimologis, bahwa istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Istilah filsafat diperkenalkan oleh Pythagoras, filsuf dan matematikawan, untuk mengajak orang agar rendah hati. Posisi manusia dalam jagat pemikiran hanyalah dalam posisi mencintai kebijaksanaan dan bukan pemilik kebijaksanaan. Maka istilahnya filsafat, yaitu mencintai kebijaksanaan. Di dalam filsafat ada beberapa cara yang ditempuh agar orang dapat disebut mencintai kebijaksanaan. Pertama, yaitu merenungkan hakikat ada atau hakikat kenyataan. Perenungan ini sering disebut dengan istilah ontologi atau metafisika umum. Yang kedua yaitu dengan merenungkan hakikat pengetahuan kita, baik dari segi caranya kita mendapatkan, asal-usulnya, strukturnya, atau kebenarannya. Perenungan ini disebut dengan istilah epistemologi. Dan yang ketiga yaitu merenungkan tentang hakikat nilai. Perenungan ini disebut dengan aksiologi. Dalam aksiologi, perenungan yang diarahkan pada nilai kebaikan disebut dengan etika. Dan perenungan yang diarahkan pada keindahan disebut dengan estetika.
yaitu garis besar filsafat. Jadi bila kita belajar ontologi, kita akan menemui banyak pandangan di dalam ontologi ya, seperti materialisme, spiritualisme atau idealisme, monisme, dualisme, pluralisme, dan seterusnya. Bila kita belajar epistemologi, kita akan menemui banyak pandangan di dalamnya seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme, positivisme, dan seterusnya. Bila kita belajar etika, kita akan bertemu dengan pandangan teleologisme dan deontologisme. Bila kita belajar estetika, kita akan bertemu dengan pandangan seperti subjektivisme, objektivisme, ekspresionisme, ekspresivisme. Baik, kita lanjutkan untuk bagian 2 yaitu filsafat Yunani kuno. Untuk memahami filsafat Yunani kuno, biasanya dibuat klasifikasi dalam 3 tahapan besar, yaitu filsafat pra-Sokrates, filsafat Sokrates, dan filsafat post-Sokrates. Untuk pra-Sokrates, sekitar 6-5 abad sebelum Masehi, filsafat Yunani secara geografis berpusat di Ionia, dan secara tematis kecenderungan filsafat pra-Sokrates adalah kosmosentris, yaitu berpusat pada alam semesta. Sebagai misal, Thales, salah satu filsuf awal Ionia, menyebut bahwa hakikat alam semesta adalah air. Kemudian nanti ada Anaximenes menyebut hakikat alam semesta adalah api. Dan Anaxagoras menyebut hakikat alam semesta adalah air, api, tanah, dan udara. Berikutnya yaitu pada masa Sokrates, yaitu abad 5 sebelum Masehi, kecenderungan filsafat berpusat pada manusia atau antroposentris, terutama etika yang membicarakan tentang tindakan manusia. Sokrates membahas tema-tema seperti keberanian, kekuatan, keutamaan, kebaikan, dan sebagainya. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu tahap post-Sokrates, yang mana pada tahap ini bisa dibagi lagi dalam beberapa fase, yaitu pertama fase Helenis, yaitu sekitar abad 5-4 sebelum Masehi, dengan kecenderungan spekulatif metafisis. Bila di Athena terdapat nama Plato dan Aristoteles. Plato adalah murid Sokrates dan Aristoteles adalah murid Plato. Fase berikutnya yaitu fase Helenis Romawi, yaitu abad 4-1 sebelum Masehi. Pada masa atau fase ini terdapat beberapa aliran seperti Stoa, Epicurus, Alexandria, dan Neoplatonisme. Di antara beberapa aliran dan tokoh ini yang banyak menginspirasi munculnya filsafat Islam adalah Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Ajaran Plato tentang idealisme yang membagi dunia menjadi 2 bagian, yaitu dunia ide dan dunia materi, akan diadopsi ke dalam filsafat Islam klasik. Kemudian logika Aristoteles juga akan diadopsi dan dikembangkan di dalam filsafat Islam klasik, terutama oleh Al-Farabi. Sementara ajaran Plotinus tentang emanasi akan berpengaruh besar pada filsafat Islam klasik di dalam menjelaskan konsep tentang Tuhan, kenabian, dan ilmu pengetahuan. Jadi 3 pemikiran filsafat Yunani kuno inilah yang paling dominan mempengaruhi bangunan atau struktur filsafat Islam klasik. Baik, itu bagian 2 singkat dari penjelasan tentang filsafat Yunani kuno. Baik, berikutnya kita lanjutkan pada bagian yang ketiga yaitu filsafat Islam klasik.
Pengertian filsafat Islam klasik mengacu pada suatu tahapan historis filsafat Islam yang merentang dari abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Kadang disebut dengan filsafat Arab, kadang disebut dengan istilah filsafat Islam. Bila disebut filsafat Arab, bisa memiliki pengertian filsafat yang dihasilkan oleh bangsa Arab atau filsafat yang ditulis dalam bahasa Arab. Sementara bila disebut dengan istilah filsafat Islam, maka pengertiannya adalah filsafat yang dihasilkan oleh orang Islam atau filsafat yang dihasilkan oleh suatu peradaban Islam. Secara historis, filsafat Islam klasik terbentuk melalui dua fase, yaitu fase penerjemahan dan fase kreasi. Fase penerjemahan mulai dilakukan secara luas pada masa kekuasaan Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, dari bahasa Yunani atau Rusia ke dalam bahasa Arab. Setelah masa penerjemahan muncullah masa kreasi, di mana pemikiran filsafat bukan lagi tiruan persis atau pengulangan dari filsafat Yunani, tetapi mulai muncul pengembangan. Muncullah nama-nama seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Al-Ghazali, Ar-Razi, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Munculnya filsafat Islam tidak lepas dari berbagai tantangan dari tradisi lain di dalam tradisi Islam juga. Sebagai misal dari kalangan Ahlus Sunnah garis keras, menganggap filsafat adalah kesesatan, kebodohan, dan juga sesuatu yang haram. Dari tradisi teosofi seperti Al-Ghazali menganggap bahwa filsafat adalah kerancuan, maka Al-Ghazali menolak filsafat. Bahkan dalam konteks kajian orientalis modern awal, para orientalis ini meragukan kemampuan orang Islam untuk dapat berfilsafat. Baik, barangkali itu sedikit tentang pengantar diskusi kita kali ini. Untuk selanjutnya akan kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih sudah mengikuti presentasi singkat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.